Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karyono MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Selina dengan NIM 2015-003, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Jadi topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang Al-Makki dan Al-Madani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Selina, dengan NIM 2015-003, Triansi Farwati dengan NIM 2015-007, Sofia dengan NIM 2015-011, dan yang terakhir ada Angelita Anggraini dengan NIM 2015-022. Tanpa mengulur waktu, materi yang pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triansi Farwati dengan NIM 2015007 akan memulai menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian Al-Makki dan Al-Madani. Ilmu Al-Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu ilmu untuk menelaah geografi turunnya ayat Al-Quran. Di kalangan ulama ulumul Quran sepakat untuk mendefinisikan ilmu tersebut suatu ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang mana diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kesepakatan ini dikarenakan Mekah dan Madinah merupakan dua lokasi di mana Nabi menetap dan lebih banyak mengembangkan dakwah, sehingga kedua lokasi ini menjadi awal pergerakan sejarah Islam dan cikal bakal lahirnya Islam. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika di dua tempat ini Al-Quran lebih banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ilmu Al-Makkiyah dan ilmu Al-Madani adalah ilmu yang membahas tentang ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah atau di Madinah. Di kalangan para ulama, terdapat beberapa pendapat mengenai definisi ilmu ini. Perbedaan tersebut muncul disebabkan beberapa pendapat mengenai definisi ilmu ini yang mereka berbedanya kriteria yang mereka pakai untuk menentukan definisi Makki dan Madani. Pertama, sebagian ulama menetapkan lokasi turunnya ayat atau surat sebagai dasar penentuan Makki dan Madani. 2. Sebagian ulama menetapkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran kitab, ayat atau surat sebagai kriteria penentuan Makki dan Madani. Ketiga, sebagian ulama menetapkan masa turunnya suatu ayat atau surah sebagai dasar untuk menentukan mana yang Makki dan mana pula yang Madani. Meskipun demikian, dari aspek tersebut, bahwa surah dan ayat ini adalah Makki dan Madani. Secara global, hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat, kecuali perbedaan yang sangat tipis. Perbedaan yang menentukan Makki dan Madani ini umumnya berangkat dari perbedaan pijakan yang digunakan oleh ulama. Pijakan-pijakan tersebut yaitu pertama, pijakan waktu, yang kedua, pijakan tempat, dan yang ketiga, pijakan kitab. Dengan demikian, pendapat yang paling kuat dan tepat mengenai batasan Makkiyah dan Madinah adalah pendapat yang mendasarkan klarifikasinya pada waktu, yaitu sebelum atau setelah Hijriah. Maka yang paling tepat adalah bahwa apa yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan apa yang diturunkan setelah hijrah yaitu disebut Al-Madani atau Al-Madaniyah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Anggraini, NIM 2015-022. Di sini saya ingin membaca materi tentang ciri-ciri ayat dan surat Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri Al-Makkiyah, yaitu ada 6 hal yang menjadi ciri khusus bagi surat Makkiyah, yaitu yang pertama ada setiap surat yang terdapat ayat sejadah di dalamnya adalah surat Makkiyah. Kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kala adalah Makkiyah. Misalnya, lafaz kala saut ta'lamun yang terdapat dalam surat At-Takasur.
Yang ketiga, setiap surat yang terdapat di dalamnya kalimat seruan ya ayyuhan nas dan tidak didapati seruan ya ayyuhallazina amanu adalah makiyah kecuali surat Al-Hajj. Meskipun terdapat ya ayyuhallazina amanu pada ayat 77 surat Al-Hajj, namun ia tetap dipandang makiyah. Yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu adalah makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, yaitu setiap surat yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam dan Iblis adalah makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang terakhir ada setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah adalah makiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Baiklah, yang kedua ada ciri-ciri surat Al-Madaniyah. Surat Madaniyah juga memiliki ciri-ciri yang qat'i atau pasti dan ciri-ciri aglabi atau kebiasaan. Ciri-ciri yang bersifat qat'i atau pasti untuk surat Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan izin berjihad atau berperang atau berisi penjelasan tentang masalah hukum berperang adalah surat Madaniyah. Yang kedua ada setiap surat yang memuat penjelasan secara terperinci tentang hukum pidana, hukum faraid atau warisan, hukum perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan adalah surat Al-Madaniyah. Baiklah, yang ketiga ada setiap surat yang di dalamnya ada menyinggung tentang keadaan orang-orang munafik adalah Madaniyah, kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Hanya 11 ayat pertama dari surat Al-Ankabut yang Madaniyah, yang aslinya menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Yang keempat yaitu setiap surat yang membantah kepercayaan atau pendirian ahlul kitab yaitu Yahudi atau Nasrani yang dipandang keliru serta mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama Islam atau ajaran agamanya adalah surat Al-Madaniyah. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Sophia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, NIM 2015011. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu tentang contoh Al-Makki dan Al-Madani. Macam-macam contoh surat Al-Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Makkiyah. Surat Makkiyah yang berada dalam Al-Quran berjumlah 82 surat. Sementara surat yang masih diperselisihkan itu berjumlah 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tahfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zilzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedua yaitu Madaniyah. Surat Madaniyah yang ada dalam Al-Quran berjumlah 20 surat. Di antaranya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujarat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanan, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqih, At-Talaq, At-Tarim, dan An-Nasyr. Selanjutnya yaitu materi tentang isi dan hikmahnya Al-Makki dan Al-Madani. Al-Makki adalah ayat-ayat yang lebih khusus menyeru kepada penduduk Makkah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat-ayat yang menyeru kepada penduduk Madinah. Al-Makki adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah.
Sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Sedangkan hikmah dari Al-Maki dan Al-Madani yaitu 1. Mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. Yang kelima, membedakan antara nasakh dan manasuh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. Yang kelima, membedakan antara nasakh dan manasuh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Jadi, pengetahuan tentang ayat-ayat Mekah dan Madinah merupakan hal yang terpenting dalam ulum Quran. Hal ini bukan saja untuk kepentingan kesejarahan, melainkan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Definisi Al-Maki dan Al-Madani oleh para ahli tafsir meliputi tempat turunnya suatu ayat berdasarkan kitab, seruan panggilan dalam ayat tersebut, dan berdasarkan masa turunnya ayat. Surat-surat Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, surat Makkiyah murni. Yang kedua, surat Madaniyah murni. Yang ketiga, surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Dan yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Karakteristik surat dan ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, karakteristik Al-Maki dan karakteristik Al-Madani. Kegunaan mempelajari ilmu ini yaitu agar kita dapat membedakan ayat-ayat nasikh dan mansukh, untuk mengetahui sejarah hukum Islam dan tahapan-tahapannya yang secara umum, mendorong keyakinan yang kuat, mengetahui fase-fase dakwah Islamiyah yang telah ditempuh oleh Al-Quran secara bertahap, untuk mengetahui keadaan lingkungan, situasi, dan kondisi masyarakat pada waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gaya bahasanya yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Al-Maki dan Al-Madani. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.